cowok sama cowok tuh pegangan tangan. Oh. Kalau normal kok cowok bisa kan, aku naik sepeda. Emang naik sepeda, ya udah naik sepeda bareng-bareng kan. Oh dia nggak deh bang, yang di kampus tuh ya. Mereka sama-sama bawa sepeda. Sepeda mereka dijinjit apa dia dorong, bertuntun. Tangan kiri apa? Assalamualaikum, salam, namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Diki Taufik. Langsung saja, di sini kita sudah kedatangan tamu. Ago. Wah, apa kabar Go? Baik bang. Siapa? Nama lengkap siapa Go? Dwi Agung Mulyawan bang. Dwi Ago Mulyawan. Mulyawan. Dipanggil? Agung. Wah, nggak apa-apa. Bagus ya Ago ya. Ada namanya Ago. Go, asal dari mana Go? Asal dari Cilegon, Banten bang. Cilegon, Banten. Pernah nggak orang bilang kau mirip Ariel Go? Abang lah. Kita lihat dulu pertama kali kita Bang Jikri main bola tuh ya. Main bola kan, setim ya kan. Ariel opol. Aku main bola kan. Siapa Ariel ini kan? Ariel opol katanya. Karena dia suka gitu. Itu tapi bukan dulu topengmu. Aduh. Jadi sekarang di India ya kita Iya, Bang. ya. Sekarang kita di India. Banyak lah yang Ago tahu ya tentang kehidupan sosial di India. Iya bang. Sekarang kita mau dengerin cerita Ago tentang kebiasaan-kebiasaan orang India. Baik yang positif maupun juga yang negatif. Tapi ini hanya sekedar informatif aja. Ya, informatif ke teman-teman di Indonesia, teman-teman kita, teman-teman lah semuanya. Supaya tahu lah, memang India saat itu masih ada hal-hal yang kayak gini. Go, Siapa bang? kalau sehari-hari lah, Oke, gitu. oke. Yang paling menonjol kebiasaan orang India yang lu pikir itu ya mungkin lucu kah atau aneh yang nggak pernah kita jumpain di Indonesia itu apa, Bo? Pertama Apa? Banyak nih apa ini. banyak ada. Apa? Suka ngeludah. Nah, Ngeludah ya, split ya. Iya. Yang kedua, Contoh dulu. iya jadi ya satu orang nih wak gitu ya, wak naik sepeda dia kan. Aku jalan kaki sambil di trotoar ya. Dia dari belakang aku nih. Entah dia nampak aku entah enggak ya. Dulu udah dia tuh nggak kena dia mikir aku. Mau digertak gimana udah tua ya kan. Itu bang mau jalan kampus tuh asli tuh bang. Itu baru-baru masuk kampus nggak? Enggak Atau memang kalau baru kali udah nangis aku. pertama kali ngelihat kebiasaan kayak gitu ada shock nggak? Atau Karena mau bilangin ke orang itu, bos nggak sopan bos. Gimana? kayak enggak sih Bang. Karena apa ya sebelum mungkin dia emang udah baca kian kan jadi biar nggak kaget tuh dan kak kelas udah ngasih tahu makanya kayak "Pak, jangan kaget lah udah siapin mental lah gue makanya udah hal yang buruk itu udah nyangka gitu makanya oh ini satu nih bilang kan. Tapi kan itu berdasarkan dengan tempatmu di Iya. suatu tempat lah nggak general Nggak general. di India kan kayak Iya, gitu Bang. kan. Kemudian apa lagi? Ngo? Kedua cowok sama cowok tuh pegangan tangan deh. Oh. Jadi waktu kampus itu Maksudnya apa itu? iya jadi kan kampus berangkat tuh Bang, kan. Kan kalau normal kan kayak contoh kita Cowoknya ganteng. iya cowok India bilang ganteng ganteng aku sih. Canda. Jadi contoh aku sama Emon ya kan kalau normal kok cowok bisa kan aku naik sepeda. Emon naik sepeda, ya udah naik sepeda bareng-bareng kan. Oh dia nggak deh bang yang di kampus tuh ya. Mereka sama-sama bawa sepeda. Sepeda mereka dijinjit apa dia dorong, bertuntun. Tangan kiri apa ya? Yang kiri sama juga tuh tangan kiri yang sepeda kayak gini bang. Aku naik motor dari belakang tuh ngapain bawa sepeda wak ini ya? Kalau nggak sepeda satu ya taruh ya kan boncengan gitu kan. Ini enggak gitu, itu kayak tahu aja gitu. Ada gitu ya, kenapa dibawa dua-dua sepeda gitu? Itu yang menjadi hal yang nggak biasa bawa sepeda sambil pegangan tangan. Iya, sepeda itu nggak dipakai, didorong aja. Orangnya pegangan tangan gitu. Dijinjing dorong. Atau yang memang orang pegangan tangan itu yang menurutmu nggak biasa?
Ya dua hal itu sih, pegangan tangan tambah sepeda nggak dipakai gitu. Bawa dari rumah jauh ya kan, ting-ting aja nih. Kalau kan udah tanya juga kan teman-teman India juga. Itu maksudnya pegangan tangan itu apa? Apakah Kalau mereka sih gay, bilangnya gay? tuh enggak, gitu kayak ya udah sebagai teman aja gitu kan. Kayak ya udah teman kita, kayak best friend kayak gini, enggak lain apa enggak heran lah. Sampai mereka pun kayak cowok-cowok pelukan. Kalau kita kan cowok-cowok pelukan tuh kalau udah 3 tahun atau pelukan juga oke lah. Dia pesan tiap hari ketemu tuh. Halo bye, morning. Aku bye dia. Aku pernah juga hampir kena peluk tuh. Kamu apa gue harusnya cobain gue. Gitu. Aku pernah juga ngaku tuh kalau di kita bilang kan agak risih cowok-cowok pelukan tuh. Heran lah gitu, aneh gitu ya. Oh, tuh kalau kata dia, kalau di sini dia enggak, kayak biasa aja. Biasa aja ya. Sini peluk. Karena mungkin pegangan tangan sama pelukan itu yang memang sudah benar-benar teman dekat, Iya, best best friend friend, gitu. best friend, sahabat lah ya. Betul. Terus apa lagi? Nggak. Terus biasanya nih, ini sih apa namanya? Yang nggak ada di Indonesia lah. Yang nggak Indonesia ya? Yang Contoh. nggak Indonesia. Apa ya? Lupa gue. Ini gue Balik. orang yang suka kencing sembarangan. Oh iya. Sering lihat tuh kan. Sering tuh di pinggir jalan gitu ya bang ya. Banyak tuh orang kayak bapak-bapak gitu ya. Kencing aja. Jangan padahal tempat jalan besar gitu bang kayak. Saya Itu bilang, padat tuh, macet lah ya. iya, jalan raya loh gitu bang, jalan raya gitu. Kayak di flyovernya temboknya itu. Kencingnya wah itu naik motor nih minggir. Kira mau buang ludah rupanya nggak turun. Pak sleting, nempel tembok palanya. Itu dia. Nggak ini gitu ya, nggak. Tapi itu di Aligar ya. Delhi pun pernah lihat tuh bang. Delhi juga. Iya banget bang, Delhi motor juga ya. bang. Udah biasa gitu. Oh ya aku pernah naik juga kan. Waktu masih baru-baru tuh kan. Aku sama Ajal. Naik lah kan, naik kamar mandi gimana? Wak ya, tukang sahur-sahuran. Dia bilang lah sama dia. Terus ada taman tuh katanya. Taman kamar mandi ada wes situ. Enggak, tamannya aja ada kencing. Everywhere toilet. Iya, di sini everywhere toilet tuh. Oh, itu orang India sendiri Orang ngomong bisa gitu ya? bilang. Tapi kalau di ibu kota kayak di Delhi ini kan banyak kita Iya, lihat ya, public WC toilet. umum gitu yang bagus-bagus gitu. Mungkin salah satu fasilitas yang dibuat pemerintah buat itu ya, mengurangi Ya betul. kencing sembarangan Kencing gitu ya. sembarangan, betul. Kalau pup sembarangan ada? Pop sembarangan sih. Gimana? Semangat dalam Ya ini apa cerita dalam dia tentang pop. Lu langsung dia langsung kena aja pokoknya. Sumpah semakel ini bang. Gimana? Jadi waktu itu kan dari kampus kan bang ya. Aku tuh mau pulang kamar kan naik riksa kan. Naik riksa gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu di lampu merah. Ibu-ibu lampu merah. Iya, di ibu lampu merah. Tiba-tiba kan ngadep ke jalan ya, ngeliat ke aku juga di situ karena berhenti juga kan. Nanti tiba-tiba dia angkat buka celana. apa namanya? Rok. Baju Sari. India tuh. Sarinya. Diangkat. Tiba-tiba Buka buka langsung ini bang, langsung jongkok dia bang. lampu merah. Lampu merah ya, iya lampu merah situ bang. Itu langsung dikeluarin bang. Serem juga, berarti orang gila. Iya, saya Tapi nggak di pinggir jalan kali bang, maksudnya kayak ada selokan gitu bang. Ada pohon-pohon dikit gitu kan. Tapi kan terbuka. Nah itulah bang. ente nanti Itu orang gila itu. Ente nanti Tapi itu bukan sekali 2 kali aja bang, kalau anak kecil banyak lah ya kan. Di pinggir jalan itu. Malah dekat Sam 1 kan dekat kita nongkrong tuh. Tiba-tiba anak kecil lari aja kan ke pinggir. Bread keluar. Tiba-tiba rawat aja gitu kan. Di Samsung itu. Emang di Aligar tuh masih kategori kampung ya? Iya bang, dia kampung. Untung ada kampus bang. Kalau nggak ada kampus tuh bang, Itu nggak terkenal kayak bang. Nggak ada kampus. karena nggak selain kampus tuh nggak ada apa-apa lagi bang. Tempat wisata apa nggak ada. Masyarakatnya pun masih kayak Nah, ada gue satu. Alligator Fort. itu Alligator Fort. hutan tuh, ada buaya. Udah berawa-rawa itu kan. Ada buaya 3. Terus apa lagi? Wah aku pernah gini. Kan kalau kita kan kalau di kelas itu kan nomor kita tuh sama dosen disebar mana-mana ya. Nomor email gitu kan. Oh iya. Aku pernah tuh bang kena chat 3 cewek 3 cowok. Cowok pula ngechat bukan cewek kan. Dia naasnya lagi aku apa ya?
orang itu pertama SKSDO kira dia dosen bang, namanya mirip-mirip dosen gitu ya, nama mirip dosen namanya kan. Aku yes sir, aku sopan mungkin lah kan, biar dikasih nilai bagus ya. Rupanya dia minta telepon ya kan. Oh bilang bentar sir, aku sampai siapin ini sambil siapin kata-kata kan sopan mungkin ya kan, siap-siap tarik napas kan. Rupanya pas ku telepon orang India ketawa-tawa dia. Baru chat ternyata dia ini dia kira aku orang Thailand. Orang Thailand ketawa-tawa, nggak jelas lah chatnya gitu ya. Intinya tuh dia kayak mau ngajak gay gitu ya. Gaco kali. 3 cowok lah gitu. Aku sial aja nggak ada cewek nyasar ke nomor HP aku. Cowok lah 3. Gaco aja. Itu pengalaman lah ya, pengalaman. Iya, pengalaman itu. Ini nggak biasa ya. Iya. Tapi bukan kebiasaan ya. Enggak. Halo Fitra? Pernah ngalamin? Itu enggak gitu. Maksudmu yang kebiasaan orang India yang kasat mata lu jumpain gitu di jalan atau ini nggak ada lah di Indonesia kayak gini gitu. Yang paling Nah, yang berkesan. enggak ini kali ya, maksudnya yang enggak diterima kali lah. Kadang kan kita ya namanya kita bersedekah bang ya. Iya. Kita kasih seberapa kita bisa lah. Ya kan? Yang kalau kita jumpa nih sama Sail yang di jalan-jalan tuh, Sail tuh yang meminta-minta itu. Kadang kita kasih 10 rupiah gak terima dia. 10 rupiah itu sama dengan 2.000 rupiah. Jadi kita kasih 10 rupiah, kurang katanya. Aku mau 50 rupiah sih. Maksudnya Nawar dia. iya ditawar gitu. Maksudnya nggak ada gitu kita jumpain di mana-mana. Iya. Ya terus apalagi kalau Tapi di Indonesia kayaknya ada deh beberapa lah. Di Indonesia gitu yang di lampu merah biasanya tuh. mungkin Iya. ada bang, cuman nggak sampai narik baju. Tapi kalau untuk 10 rupiah itu lah ya normal lah. Normal, ya ya. biasa kita kasih. Kalau di Indonesia tuh yang memang kurang ajar yang ngasih. Limper. Apa nggak dilempar? Uang 1 rupiah itu yang logam. Itu apa? Itu kerokan. Kalau anak jalanan mana pula kerokan? Tidur di jalan. Sama kalau kita naas bang, naas itu tuh kalau kita naik kambing tuh saya ada bencong bang. Pasti aja deh. Ini ya bus itu ya, bus kambing gitu. Oh kalian sering naik itu ya? Sering, Bang. Kalau dari Aligarh ke Delhi ke Aligarh gitu ya. 3 jam ya? 3 jam. 3 jam kalian sampingan sama aku. Jadi kalau misalnya ada bencong nih, dia langsung kayak pegang gitu kepala, langsung minta, dipaksa gitu bang. Kepala mending gini deh. Emang pengalaman. Geli kali bang. Udah itu dia minta dikasih kecil pun nggak mau dia. Iya, dari kecil nggak mau dia. Kan naik busnya pun takut bang sama dia. Bang. 100 rupiah minimal sama dia. Gimana kita pun ini juga kan. Keluar nggak bisa. Pegang Yang takut kan. Serpinya pun berotot juga ya kan. Berotot Mau kan. keluar juga mereka di pintu semua. Iya. Biasa dia warga sama suku 3 orang. Naik bus tuh takut ya. Mobil tuh nggak jalan dulu, nunggu dia keluar. Maksudnya G tadi tuh bencong. Ini beda lagi. Ini beda beda bang. lagi nih bang. Oh bukan bencong. Ini Yang bencong. ini yang pertama tadi kita yang minta-minta yang tempat nongkrong-nongkrong. Yang di bus kambing. Oh yang di bus itu bencong. 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 Yang laki-laki. Wah, ini ya Laki-laki perawat pakai sarung. perempuan. Iya. Oh. Kalau makan bedak maksain bang jadi abu-abu. Maksudnya ya untung nggak kelihatan bulu dadanya gitu kan. Ditutup sama dia. Kalau dibuka, Takut juga gitu. pingsan ya. Itulah itu yang paling ini miris sih, maksudnya ngeri aja gitu. Atau Emon ada nggak? Iya Hal itu yang bang dia- itu kayak kemarin waktu ngonten sama akun tuh bang. Dia kan ada bencong gitu ya. Langsung dipegang bang. Aduh takut aja. Kayak mending langsung kasih uang kayak gitu tuh. Biar pergi dia bang. Oh, maksudnya dia pegang kepala itu apa ya? Biar kayak kayak dia tuh kayak Diberkati gitu ya? Iya sambil ngedoain gitu. Cuman Oh, kan kita iya. risih. Kita risih Ayo takut gabung gitu. lah bersama kami. Ayo gabung sini gitu. Kasih orang aja, kasih duit aja lah biar pada gabung.
Daripada gabung mending kasih duit aja kan. Sampai 1 menit jadi. Nah, terus tadi kita ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan yang nggak lazim juga lah ya, kayak buat BAB di sembarangan gitu ya. Dan itu tidak semua ya, hanya sebagian kecil lah tempat yang masih seperti itu. Terus kalau kebiasaan-kebiasaan orang India yang patut kita contohnya misal kita lihat dari sisi positifnya yang tidak ada di Indonesia, apa yang kalian pernah temuin di sini? Ini sih bang, mereka ini khususnya orang-orang yang di kampus ya, mahasiswa gitu ya, itu yang tinggal anak-anak asrama hostel tuh, kalau lagi ujian tuh bang, dia tuh emang sih pada dasarnya orang India kan kayak giat buat baca buku ya, baca buku. Kayak wah iya. gila mereka baca buku gitu bang ya. Hafalan mereka tuh ya. Iya kuat tuh hafal mereka, sampai waktu kalau ujian tuh bang, kan library itu perpus tuh buka di 24 jam bang. Mereka tuh rela tuh bang tidur di perpus tuh bang. Bahkan nggak tidur dia. Iya nggak tidur di perpus tuh baca apa dia sampai pagi dia. Mereka tuh sebenarnya tujuan setelah kuliah itu apa sih? Nah Masuk itu PNS itu ya? Iya jadi kalau aku sih pernah kawan aku bilang tadi ya, aku kayak gini aja kata dia kan, aku kerja keras ini teh. Belum tentu aku bisa sukses kata dia kan, karena saingan aku masih banyak katanya. Iya. Karena padat sini kan. Di sini. Soalnya kayak S1, S2 ya sini masih susah buat nyari kerja katanya. Makanya dia tuh sampai giat lah gitu. S1 nilainya bagus, masuk S2 nilai bagus, S3 sampai ini gitu. Oke. Asli perjuangan mereka gitu. Terus pernah nggak kalian jumpain orang India itu yang pede, percaya diri? Orang India pede semua. Iya, kayaknya nggak ada yang nggak percaya diri mereka. Orang India pede semua dia. Maksudnya ada pengalaman nggak tentang kepedean mereka itu? Kalau aku ada bang, Ah. tapi ini positif mungkin ya. Iya kan, itu yang kita cari. Yang aku lihat itu temen aku itu kan dia kayak pede, maksudnya punya startup dia kan, punya startup. Jadi dia tuh tekadnya tuh kuat kali bang emang bang, tekadnya kuat gitu kan. Terus kedua pede gitu. Dalam artian pede di sini dia nih nggak tahu nih, contoh belum persiapan ngomong sama investor atau gimana gitu. Dia gas aja bang. Gas saja. Cuman modal pede. Oh. Untuk urusan kata-katanya itu belakangan lah gitu. Oke. Mungkin karena tapi pas ketika ketemu sama investor itu lancar deh bang ngomongnya. Karena udah bermodalkan dengan PD-nya itu bang. Karena kan ketika kita bisa PD itu kan modal awal kan PD gitu mungkin bang ya. Itulah bang yang kuambil itu. Wah itu mantap kali, jadi penting berani aja dulu, gas aja dulu gitu loh bang. Meski gagal ujung-ujungnya ya. Urusan gagal atau berhasil belakangan lah gitu kan. Intinya gas terus dulu. Iya. Kalau abang sih pengalamannya dilihat dari orang-orang yang kerja di level misalnya kayak driver, kemudian auto, itu mereka tuh pede itu kalau misalnya dia tahu kita orang asing tuh, tapi dia pede aja ngomong mau salah mau bener, nggak mau diem-diem lari, enggak, malah dia dikejar aja tuh, oh, kita bahasa Hindi juga dia, yang penting apa tujuan dia itu kita paham gitu. Nanya, mau kemana? Intinya itu mau kemana? Ayo sama saya. Iya, gitu. Itu penting itu PD-nya itu. Tapi kadang kita kesel juga bang. Dibodoh-bodohin kan. Iya. Jadi mungkin saking terlalu pedenya, yang seakan-akan kita anggap dia tahu, ternyata nggak tahu. Kita misalnya dari Jakir nih. Mana Indonesia Embassy? Tahu? Tahu, ayo. Berapa? 150 dah. Naik saya. Muter. Mana katanya? Ini udah sampai Cenekia. Ya, tadi Indonesia Embassy. Ini curhat kayaknya nih bang. Open map katanya. Disuruh kita buka apa nih? Kalau open map tadi naik Uber lah. Itu. Di antaranya pun ke embassy Pakistan ya gitu ya. Itu sama aku bang. Bisa. Bisa. Dikirim ya Waita. Aduh. Over PD itu kayaknya bang. Betul itu. Gas saya dulu ya. Gas aja. Apa tinggal juga Pak, ya. Terus ada juga yang pernah nggak ngadepin keegoisan orang India di sini? Ya mungkin di antara orang India sendiri itu sih biasa. Tapi pas
keegoisan mereka itu dihadapkan dengan kita nih orang Indonesia yang mungkin Iya. monggo sabar dan Iya, lain. kalau- Contohnya misalnya di mall kah itu. Iya, sering itu bang. Nah, Kayak kita beli baju gitu ya. Kayak di kasirnya gitu ya, ngantri ya. Kita udah panjang ngantri bang lama-lama. Dia biasa sih orang yang high class ya, kayak orang kasta tinggi tuh yang biasanya ngasal selonong boy gitu bang ya. Kayak menentang kita kan kalau apalagi di Aligar harusnya bang ya. Itu masih itu bang, masih dilihat perhatikan tuh ini kayak apa kayak kita kasta gitu nampak gitu kayak. di Alinggar kayak gitu Iya ya. bang, di mall-mall gitu bang. Kita mahasiswa nih kan. Ya, karena kita kan kayak ya udahlah pakai sarung gitu bang. Pakai sarung ya ke mall pakai sarung karena mallnya mall gitu ya kan. Pakai sarung kan. Orang high class nih kasir kan. Aku nongol dari jauh-jauhan, depan kasirnya dia datang ambil barang langsung bang. Dan si kasirnya emang langsung layanin dia gitu. Geram juga Pak, ya. Mau ngebela diri gimana si kasirnya emang ngasih. Seringnya dia antri-antrian sih kita gitu bang. Dan itu terjadinya sama orang-orang yang kasta tinggi gitu. Pernah nggak kalian, ya kita juga punya harga diri lah ya kan. Kalau hal-hal yang oke, kalau hanya antrian oke lah. Tapi semisal antrian 1, 2, 3 orang itu nggak apa-apa lah. Ini kita udah antrian 10 orang gitu kan, terus dia potong gitu. Itu ada nggak niat kalian untuk menegur gitu? Ada bang, cuma apa ya? Dulu kan itu kan dulu ya masih sebelum ada COVID kan offline kan. Kita masih awal baru banget kan. Nah itu kita belum bisa bahasa Hindi lah. Jadi kayak kita ngelesnya keselnya pakai bahasa Indonesia aja ngomong India gitu kan. Maunya kita pakai bahasa Hindi biar dia ngerti gitu kan. Karena di Aligarusnya bang, itu orang tuh bahasa Inggris tuh masih kayak di luar kampus ya bang. Itu masih kurang banget bahasa Inggris. Minim banget. Jadi kita ngomel pakai bahasa Inggris pun dia nggak ngerti, kita yang capek ya. Jadi ya udahlah, sabar ya lah. Paling masih Indonesia lah kita kata-katain dia ya. Kucing ya. Nah ini yang terakhir nih, biasanya ini yang kita hadapin kalau kita tinggal di negara orang lain. Yang pasti kan kalau kita yang ngejalanin nih keseharian lah, cara kita untuk menghormati kebiasaan itu kan kita nggak bisa ngerubah kebiasaan itu kan. Iya betul bang. Artinya ada beberapa opsi sih, karena kita orang asing kan, bukan orang pribumi. Jadinya apakah kita bersabarkah ketika melihat hal-hal yang tidak biasa seperti itu, atau ya dibiarkan saja, atau kita menjelaskan dengan kultur kita, seharusnya jangan begini, harusnya begini, karena di tempat kami ini begini, lebih bagus, ya. lebih sopan gitu. Nah, itu gimana? Aku sendiri sih awalnya kayak agak heran gitu ya. Kayak udah sabar dulu. Tapi lama-lama kayak kita tuh enjoy kan, kita kadang kayak ada lucu ya nih gitu ngeliat mereka, jadi kayak malah buat hiburan bagi kita gitu bang. Kayak, seru nih gitu. Saya kayak kalau kita ke Indonesia nih kapan lagi jumpa kayak gini kan. Aku baru ingat lagi kebiasaan gini kan. Kalau di India, di Aligarh misalnya gitu bang ya. Kalau orang nabrak gitu bang ya, orang tabrakan ya. Motor tabrakan nih bang ya. Contoh nih, aku nabrak si Wak ini kan, orang ini nih. Jebret gitu bang ya. Wah ini paling marah-marah dikit bang ya, walaupun hancur ban dia gitu ya. Aku cuma bilang maaf tuh, sorry sir gitu ya. Udah tuh dia, oke, no problem. Udah tuh bang, kelar bang. Motor dia hancur, bodi dia pengok-pengok pun udah. Tapi berapa sebaliknya buat kita bang. Motor kita ditabrak tuh bang. Kita masa marah. Iya jebret. itu kita nggak bisa marah juga sih. Paling ngomel-ngomel aja, paling dia sorry, bingung juga. Jadi kayak makanya kalau lagi nongkrong tempat cek gitu ya, ada orang kecelakaan gitu ya, orang tabrak kencang tuh, jebret, udah kita ketawa karena kita tahu orang ini kan kalau di sana bisa berantem ya kan, bisa apa. Kalau ini paling ngomel-ngomel dikit, Kabur. Iya ngomel dikit, paling agak diceramin dikit ya. Iya sorry kabur. Kayak gitu. Kapan lagi ini saya kita cuma kayak gini ya. Kayak kayak buat diri kita tuh kayak agak hiburan dikit gitu ya. Iya. Tapi orang nih kalau kayak tabrakan ke tengah jalan yang kayak apa ya? Tol gitu kan. Bukan tol, jalan-jalan biasa itu oke lah ya kan bang, nggak banyak orang lewat. Tapi aku pernah jumpa orang kecelakaan jalan ke Jakir. Itu kan jalan raya itu bang. Itu dia jebret, berhenti dua-duanya di situ. Tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah jalan. Keluar sopir dua-duanya berantem. Macet akhirnya udah. Iya, akhirnya udah setengah jalan tuh. Aduh, udahlah. Mantap itu kan. Itu aku. Dan macetnya tuh karena mereka itu. Iya. Biasa. Tapi kau juga pernah punya kejadian kayak gitu. Tapi habis macetnya itu pas mereka sudah berhenti ya? Iya. Udah itu Udah kayak punya nenek moyang aja bang. Udah kayak punya nenek moyang aja.
Gimana Mon? Haikal punya cerita waktu itu. Haikal waktu itu bawa Vespa ngebonceng si Akim kalau nggak salah. Akim ya. Pas waktu mau belokan mau nganter orang kayaknya ke bis Kodri waktu itu tuh bang. Kodri, belokan ada mobil di samping bang. Ketabrak sama Haikal, lecet mobilnya. Haikal coba bilang sorry. Oke kata dia. Pergi lagi Haikal sumpah. Bahaya juga ini kalau aku bawa mobil. Rupanya Kali kan tabrak kan jebret, boncengnya bawa mobil kan. Tabrak jebret kan. Tengok bawa motor. Si Em. Sorry itu. Sorry bang. aku pernah nabrak mobil sampai bemper belakangnya itu copot. Gila ini yang lebih parah. Copot member. Pelaku ya. Itu dari kamar tuh tidak licar ya, dari kamar itu ke NSS. Kan ada perempatan yang jalan apa namanya itu, perempatan yang sempit tuh. Dia kayak udah macet, terus ada tempat sampah itu kan, paksanya aja bang. Aku karena udah gondok juga, Tabrak terus. copot bempernya. Dia tahu. Tahu lah tahu. Pokoknya, tapi kacanya kebuka. Aku bilang sorry sir. Oh iya katanya. Kayak enak banget ya. Luar biasa. Baik orang India. Luar biasa. Makanya kalau aku tuh nengok mobil India orang kendaraan dia masih bagus tuh gerem tuh. Makanya dia jebret gitu. Aneh gak sebetulnya gak. Motor kami pun sering bang di kampus tuh bang. Kayak kita barusan pasti bagusin repair gitu ya. Jok. Itu bang mereka tuh sering tuh dibolong-bolongin pulpen bang. Jok motor kami bang dirobek-robek pulpen. Juga harus pakai batu gitu. Iya, body kami itu. Oh, rasa orang ini. Makanya kami pun jadi rasa aja jadi. Kalau Del ada yang lain nggak Del? Yang Kalau aku ya mungkin yang bemper ini lah bang ya. Bemper itu. Waktu itu kan pernah kan. Banyak Kalau banget, ini ya? beda lagi bang. Kasus nabrak. Ini beda kasus bang. Ini aku yang ditabrak bang. yang ditabrak. Korban. Jadi korban. Jadi waktu itu kan gua kan baru beli bang ya. Baru beli Vespa kan. Baru beli tuh dari Bang Ilmi kan Vespanya. Lagi muter balik mau makan ikan kita tuh. Muter balik. Ada motor kenceng tuh kayak Tiger gitu lah, kenceng. Tabrak bang itu bang. Mental terbang gitu. Siapa yang terbang? Aku, Febri, motor pun terbang. Kau boncengan. Iya berdua. Untung kali Kenceng kali beli. itu bang. Terbang semua. Itu sampai bang yang nabraknya itu paling bocor bang. Kau apa bocor? Kalian? Aman-aman aja bang, alhamdulillah bang. Jadi pas ketabrak itu kan terbang kita kan, terbang. Pokoknya pas setelah tabrak itu hitam gitu bang. Maksudnya entah itu panik apa ya kan? Kayak blank gitu lah gitu kan. Pokoknya bangun tuh udah geletak di tengah jalan aja kita tuh. Berdua geletak. Terus kepala aku tuh kejedot. Dikira aku jeblot, dikira aku kejedot apa namanya tembok kan. Ternyata kejedot si bukan. Oh yang orang India itu. nabrak itu. Orang India itu. Pas aku bangun, aku lihat kepala dia kan botak kepala dia kan. Itu bocor tuh kepalanya, darah itu. Banyak kali darahnya gitu kan. Nah, setelah itu adalah si Wahid tuh bang, Wahid dia panik kan bang ya, panik, motornya dilempar. Oh iya, tunggu. Paniknya itu kok dia ada di situ. Dia di situ. Bareng kalian. Bareng kalian, tapi dia duluan. Oke. Di dalam kan aku kan. Itu motor tuh karena saking kerem gitu sama kita kan. saking peduli. Itu motornya tuh digasin, dilempar ke belakang pohon ya kan. Dia turun, ditarik sama dia tuh. Cepet. Itu yang bocor tuh. Iya. Coba. Itu ditarik bang, minta ganti gitu kan, karena motor aku tuh, wah itu udah rasa kali bang, udah nggak Penyok udah parah kali ya. penyok parah kan itu kan, di situ loh. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol sama orang warga sekitar kan di mana bengkel itu kan, ini orang yang bocor ini kabur itu, padahal lagi berdarah itu pakai bang. Karena tahu kita minta ganti bang, dia berdua langsung kabur itu bang. Oh, mereka berdua. Iya. Berdua. Dua-duanya bocor. Satu orang aja yang bocor. Itu bang. Itu loh pengalaman bang. Oh, oke. Akhirnya kalian nggak dapat ganti rugi juga. Gak dapet bang, motor. Aku Motor yang servis baru tuh 3.000 4.000 juga bang itu bang. Iya. Jadi korban alhamdulillah. Oke deh, terima kasih lah sudah berbagi cerita. Ini cerita hal-hal yang nggak biasa di India.
Semoga bermanfaat dan kalian sehat selalu di sana. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.